Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya perkenalkan, saya Ilham Ramadan dari kelas TF 17K Weekend STT Bandung akan menjelaskan bisnis proses dari sebuah produk software atau software company freelance, yaitu Kodoboam Software Development. Pada video kali ini akan membahas tentang bisnis proses, bagaimana prosesnya berjalan, bagaimana bisnis prosesnya, bagaimana cara kerja, bagaimana model bisnis yang berjalan. Untuk apa yang kita bahas pada video kali ini yaitu satu, introduction dan how we works, kedua, bisnis model, tiga, project, keempat, our timeline dan our project. Mari kita mulai untuk poin yang pertama, introduction. Apa sih itu Kodoboam? Kodoboam adalah sebuah software development yang bergerak di bidang software, pembuatan software, pengembangan aplikasi dan website. How we works, bagaimana kita bekerja. Jadi untuk Kodoboam ini melakukan research dan desain terlebih dahulu tentang apa project yang diinginkan klien. Kita meriset teknologi apa yang akan digunakan, kita mendesain untuk untuk sebuah project yang akan dibuat. Lalu setelah kita riset teknologi yang akan digunakan, kita membuat desain, kita melakukan development atau pembangunan sebuah software tersebut, lalu di dalamnya melakukan testing juga. Setelah semuanya berjalan dengan lancar, kita melaunching apps, lalu melakukan refine dan maintenance pada aplikasi tersebut. Dan bagaimana sih bisnis model di software development Kodoboam ini? Di software development ini kita memiliki 3 jenis model, yaitu hourly, fixed bid, dan extended team. Untuk hourly ini bersifat project yang dikerjakan hanya dalam beberapa waktu dalam sehari, atau hanya misalnya project ini diselesaikan dalam 40 jam, atau misalnya 40 jam kalau sehari kita pakai 5 jam atau 4 jam, berarti tinggal dibagikan saja misalnya untuk 2 minggu pengerjaan. Biasanya untuk hourly ini hanya untuk kebanyakan klien, yaitu dibantu dengan cara misalnya projectnya sudah ada tapi ada bugs. Nah, biasanya jenis model ini dipakai untuk pengerjaan bugs. Lalu misalnya ada penambahan fitur yang kecil-kecil atau spesifik pada fitur itu, maka kebanyakan klien mengambil model bisnis seperti ini, yaitu dengan waktu, atau yang kita sebut hourly. Nah, kalau untuk fixed bid ini lebih ke project yang diharuskan berjalan, misalnya memiliki timeline, misalnya 3 bulan harus selesai, 6 bulan harus live, dan requirement-nya sudah jelas. Jadi tidak ada perubahan di tengah-tengah development atau tengah-tengah pengerjaan. Jadi biasanya difixkan dulu fitur-fitur yang akan dikerjakan, desainnya, requirement kebutuhan softwarenya. Setelah semuanya fix di awal, kita tentukan minimum variable produk yang akan dirilis. Nah, biasanya waktu yang sudah fix, misalnya 3 bulan harus selesai atau 6 bulan harus selesai. Ini adalah salah satu jenis project fixed bid yang banyak diinginkan klien gitu. Nah, untuk bisnis model selanjutnya yaitu extended team. Nah, biasanya ini klien mengambil bisnis proses ini untuk long term atau project yang panjang. Misalnya project yang membuat sebuah sistem ERP, misalnya project yang akan
dibutuhkan waktu lama, dibutuhkan banyak orang, dibutuhkan banyak developer untuk pengerjaan ini. Biasanya ini continue atau berlanjut. Jadi membutuhkan tim untuk mengerjakan sebuah proyek yang cukup berskala besar ini. Agile development, menggunakan agile software developmentnya, dan untuk pembayarannya biasanya 3 bulan, 3 bulan sekali, itu perpanjangan pembayaran seperti itu. Nah, bagaimana sih proses project di software development ini? Ada tiga dasar pengerjaan atau 3 dasar project proses ini, yaitu pertama build. Nah, ini kita men-set up apa kebutuhan-kebutuhan di awal, kebutuhan apa yang harus ada pada aplikasi atau website yang akan dibuat. Kita tentukan dulu requirement-nya di awal. Kita membuat sebuah timeline atau jadwal-jadwal pengerjaan, fitur-fitur mana yang akan dikerjakan, dan pembagian fitur. Setelah itu ada, maka kita melakukan development. Kita membuat sebuah sprint development, runtutan development yang sudah dibuat di awal. Kita lakukan pembangunan developmentnya untuk pembangunan softwarenya. Setelah selesai, kita mentransfer ke klien, atau kita sebelum transfer kita melakukan QIC atau quality assurance. Berarti sebelum projectnya benar-benar fix, sudah tidak ada bugs, baru kita mentransfer ke atau mendelivery ke klien kita. Nah, ini untuk timeline yang berjalan tiap bulan, atau bagaimana sih rincian pengerjaan di tiap bulannya, yaitu di minggu pertama kita biasanya sprint planning, yaitu yang tadi menentukan skop fitur-fitur yang akan dikerjakan, mendetail fitur-fitur, membuat requirement pada fitur, membuat atau membagi pekerjaan. Pertama kita membuat sprint planning itu membagi pekerjaan untuk yang akan dikerjakan di minggu kedua. Nah, pada minggu kedua kita benar-benar fokus untuk melakukan development dan testing pada sebuah software development. Di minggu ketiga kita melakukan progress review dari minggu kedua. Kita melakukan progress review, apabila masih ada yang kurang, masih bisa ditambah, atau masih ada bugs atau ada feedback dari klien, perubahan-perubahan minimal yang bisa dikerjakan di minggu ketiga, kita melakukan di progress review. Setelah semua selesai, kita launching sebuah fitur yang akan digunakan atau yang telah disusun di sprint planning di minggu pertama. Kita merilis sebuah fitur di aplikasi atau website seperti itu. Nah, untuk project yang sudah berjalan, yaitu untuk klien Sbarans dan Sununu, ini adalah sebuah landing page atau sampel dari project kami yang kami buat. Mungkin sekian dari presentasi untuk entrepreneurship ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga membantu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.